Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Tak ada yang kebetulan dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, ajaib segala perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau setubuh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau setubuh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul Tuhan, seberapapun yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin mempersembahkan Tuhan waktu kami Bapak. Kami ingin Tuhan memberikan waktu terbaik kami Bapak, untuk kami membaca kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang pimpin pembacaan firman pada malam hari ini Tuhan. Kami masih membaca dari kitab Yesaya. Mari Roh Kudus Engkau singkapkan Bapak hal-hal yang ingin kau taruh di dalam hati kami masing-masing Bapak, agar supaya kami dapat mendapatkan rema dari pembacaan firman pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan satu persatu Tuhan Engkau pimpin, Roh Kudus yang memimpin setiap daripada kami, supaya kami mengikuti pembacaan Alkitab ini Tuhan, tidak mengakhiri dengan sia-sia begitu saja Tuhan, melainkan kami mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang selalu baru, dan sesuatu yang selalu membakar roh api kami menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudaraku yang sudah siap, sama-sama kita katakan Amin. amin, amin. Silakan Ibu Joli. Saya ya lupa. Saya tadi tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi host, jadi saya lupa. Hanya karena di sini saya pakainya cuma satu HP gini, jadi saya nggak bisa bolak-balik ya. Kita lanjutkan pembacaan kita di Yesaya 44 sampai 46. 6. Betul ya Bu Joli ya, 44 Ya, sampai 46. Kita masing-masing 3 ayat. Nah, urutannya sesuai dengan dari Ibu Joli sudah bagikan ya. saya saya bagiin ya, saya Iya, bantu ya. ya Baik, oke. dimulai dari Cik Lingling, lalu Ibu DP, lalu Ibu Ance, Dorea Ida, kemudian Bu Nurcah ya, kemudian Renti, Ibu Martence, Mary, Bu Lia, Bu Eti, Joli, dan terakhir Kristi. Jadi semuanya ada Kristi, ada di chat. Ya, Oke. Berarti dimulai dari Ibu Lingling. Yesaya 44. Tuhan satu-satunya Allah. Ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. ayat yang keempat. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Aku yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin. Ayat yang ketujuh, siapakah seperti aku, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. 9. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan. Mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Amin. Ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi
Faedah 11. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. 12. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Amin. Ayat 13. Kayu, tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. 14. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon terbanting, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. 15. Kayu menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakan menjadi patung lalu sujud kepadanya. Amin. Ayat 16. Tengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. 17. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Ayat 18. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Amin. 19. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. 20. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Dia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Amin. 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. 23. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. 44 ayat 25. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami,
Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. 27, akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Amin. Ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Ayat 1. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Amin. Ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Amin. Itu Neng Iko mau ikutan baca. Lanjut aja Bu Kristi ke Lili. Neng Iko nyimak. Lili, berarti aku ya. Terakhir tadi berapa sih? 6 ya? Iya, betul. Hah? Iya, 6. Ayat 6. Iya, 6 kan benar ya. Oke. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. 8, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan adalah pencipta. 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Amin. Ayat 10, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? 11, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Amin. 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. 14, beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. 15, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Amin. 16, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda,
semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Amin. 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. 20. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarah patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu yang biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Amin. Ayat 22, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. 23, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. 24, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Amin. Ayat 25. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata, benar, dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Lalu, dewa Babel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkat di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. 2. Yang tidak dapat menyelamatkan beban itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Amin. Ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kedukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Amin. Ayatnya yang ke-6, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu, lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. 8. Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Amin. Mary ya.
Ya, Mary, sorry sebentar. ayat 9. Ya. Ingatlah hal-hal yang dulu, ingatlah hal-hal yang dari dulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah yang tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Ayat 46 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai orang yang congkak, orang yang jauh dari kebenaran. 13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Amin. Amin. Selesai ya, Habiskan Bu. ya, Pak. Ya, kan Habiskan. 44, 45, 46 betul habis. Oke, terima kasih. Kemudian kita sekarang mau saat teduh dulu sebelum kita sharing ya.
Iya, Shalom, selamat malam semua. Tadi kita sudah membaca di Yesaya pasal 44, 45, juga 46. Nah, saya persilahkan, mungkin ada yang ingin berbagi rema ataupun kesaksian dari ayat pasal-pasal ini. Monggo, saya persilahkan. Siapa yang mau duluan, monggo. Aku deh. Oke. Dari Yesaya 44 ayat 6. Akulah Tuhan satu-satunya. Di sini ambil dari pengalaman waktu belum ikut komunitas. Kebetulan dulu komunitas yang pertama saya ikutin mengenai spiritual itu SS dengan Pak Prapto. Itu saya masih antara dua. Jadi antara masih di dunia kejawen dan di dunia Alkitab. Seperti itu. Jadi benar-benar ya Tuhan itu cemburu. Jadi apapun jalan yang saya tempuh dari usia mulai usia dewasa tuh ya benar-benar mulai hidup sendiri lepas dari orang tua total gitu ya. Di situ saya ngalamin masalah rumah tangga yang bertubi-tubi sehingga saya kehilangan arah, sehingga ketemu teman-teman yang justru yang katanya kejawen, yang katanya sesat, justru mereka ini yang menyelamatkan saya, seolah-olah seperti itu ya. Tapi itu nyata loh, selamat saya dari keterpurukan gitu ya. Tapi setelah berjalan dari tahun 2005 sampai 2015, saya ikut kejawen. Terus di situ kayak Tuhan mulai menunjukkan lewat seperti teman saya mulai diperlihatkan hal-hal yang membuat saya nggak sejahtera. Misalnya seperti pemandangan-pemandangan wajah-wajah yang nggak jelas gitu, yang kata orang setan, dia bilang aja begitu ya. Jadi saya tuh ngalamin itu sehingga saya mulai kehilangan arah. Jadi keluarga saya, anak-anak saya khususnya tuh mulai musuhin saya tuh karena saya emosinya udah mulai nggak jelas gitu loh. Jadi gampang banget nyumpah gitu loh, gampang banget nyumpah. Jadi kalau udah keterlaluan tuh nyumpah, padahal kan sebenarnya menyumpah itu kan nggak boleh ya, akan kembali ke diri kita sendiri. Nah dari situlah dari mulai tahun 2015 itu Tuhan tuh seperti pelan tapi pasti narik saya kembali dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar si kejawen-kejawen ini udah nggak bisa menyelamatkan saya lagi, seperti itu contohnya. Jadi susah ya kalau mau diceritain secara detail, nanti nggak habis habis. Soalnya panjang banget. Tapi di sini memang benar di kitab Yesaya ini benar-benar Tuhan itu hanya satu-satunya yang khususnya ya, satu-satunya yang kita lihat di sini di Yesaya ini, Tuhan yang harus kita sembah. Dan kita jangan boleh, kita harus benar-benar 100% hanya dia gitu aja. Tapi kalau kita pecah dikit aja gitu ya, pasti langsung datang masalah. Apalagi kalau kita yang sudah ikut-ikut komunitas ini ya, yang benar-benar sudah janji ikut jalan yang benar, ya ikut aja jalan yang benar, jangan lagi nengok kanan nengok kiri kayak gitu. Makasih. Makasih Ibu Anastasia Cornelia ya. Memang benar ya, kita tuh kalau udah memutusin ikut Tuhan, ya ikut Tuhan aja. Kalau kita udah memutuskan untuk mengikuti satu jalan, jalani aja itu terus dengan setia. Jadi memang untuk kayak kejawen itu memang kalau saya mau boleh gambarkan itu, kejawen itu tuh dia punya satu akar tapi cabangnya tuh ada ribuan. Jadi kalau kita nggak hati-hati kita bisa tersesat. Karena saya dulu juga kebetulan nggak pernah di jalur itu, tapi saya paham betul karena dulu suami saya juga orang kejawen juga, dan karena dia masih ada kayak darah keraton Jogja. Nah, kalau udah keraton Jogja kejawennya kental banget. Nah, bahkan saya kenal dengan yang namanya istilah udah ngerogoh sukmo. Wah, kalau udah ngerogoh sukmo itu sudah ngeri. Tapi saya juga menjadi saksi bahwa itu memang ada gitu loh. Tapi kalau kita kalau kita kembalikan lagi dengan kebenaran firman Tuhan udah bertolak belakang. Jadi banyak sekali yang bertolak belakang di ilmu kejawen ini.
Apalagi kalau udah ngeliat dari itunya udah deh, nggak usah main-main deh ya. Apalagi kalau kita penasaran gitu, udah nggak usah penasaran. Ambil jalan yang udah jelas-jelas terang, jalan yang lurus. Udah kita kembali ke situ aja. Tuhan aja, kembali ke Tuhan. Jadi nggak usah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, nanti kita kesasar nanti kan. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada cabang utamanya satu tapi cabang yang lainnya tuh banyak banget kalau kejawen itu tuh, dan dia tuh sistemnya akan mengikat. Jadi betul kalau kita pas ada di sana tuh kita kayak ketarik, kita kayak kesedot, tapi pada saat kita mempunyai satu keputusan untuk keluar, nah, kita dicabut seakar-akarnya dan kita akarnya pindah ke Tuhan Yesus. Oke, yang berikutnya ada, silahkan. Siapa ini? Ibu Joli, Ibu Ellen, Itu Ibu Bu Mary Ellen. tuh. Saya sudah Bu Mary. spotlight. Oke, Bu Mary, silakan. Baik, shalom. Shalom. Terima kasih kesempatannya. Rema yang saya dapat sebenarnya dari yang saya baca sendiri tadi. Itu dari Yesaya 44 ayat 22 dan 23. Jadi Yesaya ini kan perjanjian lama ya. Tapi memang benar-benar baru tadi siang saya bicara tentang apa namanya? eh, Pernah ada yang nyeletuk apa yang membuktikan Yesus itu eh, apa Tuhan kayak gitu kan? Apa kok dia nggak ada tuh kayaknya termention sama sekali tentang tentang dia di perjanjian lama gitu kan? Tadi sore saya bicara kayak gitu. Apa ngobrol kayak gitu dengan seseorang kayak gitu kan. Tapi di Yesaya 44 ini itu kayak eh, sebuah nubuatan tentang Yesus kayak gitu. Yang katanya Yesaya 44 ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Di ayat 23-nya bersorak-sorailah hai langit sebab Tuhan telah bertindak. Sebab Tuhan telah menebus Yakub. Yakub itu kan Israel ya. Jadi itu kayak di Yesaya 44 ini kayak em, memang Tuhan sudah merancang-rancangkan akan ada penebusan untuk orang Israel, untuk eh, umat manusia kayak gitu. Padahal Yesusnya pun belum datang gitu kan. Di saat di perjanjian lama kan itu Yesus belum datang kan. Tapi di sini sudah tertulis bahwa sebab Tuhan telah menebus Yakub. Jadi kayak apa em, sejak kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, Yesus itu memang kayak sudah ditakdirkan atau di apa nu- di udah ditakdirkan atau udah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penebus umat manusia kayak gitu. Jadi kayak istilahnya tuh aku kemarin dapat dari seseorang, em, kita minta sekarang tapi disediakannya itu kemarin. Jadi kalau sama Tuhan itu kita minta sekarang bukan dapatnya besok, lusa atau kapanpun, tapi ternyata ketika memang itu selaras dengan kehendak Tuhan, kita minta sekarang, disediakannya itu sudah kemarin-kemarin sama Tuhan kayak gitu. Itu aja. Terima kasih Kak Paula. Oke, terima kasih Bu Mary. Memang betul ya, apa namanya, tadi di Yesaya 44 ayat 22, Tuhan tuh sudah menghapus segala pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin. Itu kalau di tempat saya di sini masih hobi banget bakar sampah ya kan. Tiba-tiba tuh saya lihat ada asap gitu kan, saya udah panik aja, jadi asap apa gitu kan. Tapi terus saya minta sama Tuhan, Tuhan ini sesak banget gitu loh, bahkan saya alergi asap gitu loh. Tiba-tiba tuh dari arah berlawanan tuh angin berhembus bus gitu, segitu seketika itu juga tuh hilang asapnya. Seperti itu Tuhan menghilangkan dan menghapus dosa-dosa kita. Amin. Kalau Tuhan udah beracara, nggak ada yang bisa menghentikan lagi. Yes. Oke, ada yang mau lanjut lagi? Ada Bu Ellen, ada Neng Ike, ada Ibu Lili. Oh, Bu Lili tadi mau nyimak dulu ya. Oke, siapa yang mau lanjut? Saya Bu. Oke, monggo Bu Eti. Maaf, siapa tadi ya?
Saya apa-apa, Bu duluan. Eti dulu. Iya, Bu. Saya di Yesaya 45 ayat 1-2. Ayat pertama, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau keluar, yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Saya kemarin, kita di SS kemarin, bukan di SS ya, Pak Prapto kemarin memberikan seminar tentang untuk memperkatakan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu untuk kita lakukan setiap harinya. Hamba Tuhan ini berkata bahwa jangan ada kata-kata sia-sia di mulut kita, tetapi yang harus keluar dari mulut kita itu adalah firman-Nya Tuhan. Dan firman perkataannya Tuhan itu di bahasa apa yang disebut Pak Prapto itu amar katanya ya. Bahasa apa itu? Dabar, Kak. Dabar. Ya, amar dan dabar ya. Ya. Firman yang keluar. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu yang akan melaksanakan ketetapan-ketetapan Dia yang sudah kita perkatakan itu. Jadi jangan sampai keluar hal-hal yang sia-sia gitu. Jadi di sini saya semakin terpesona gitu dengan apa yang Tuhan katakan ini di pasal 1, di pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 ini. Perkatakan hal-hal yang positif. Dan itu Tuhan yang akan membuat kita menjadi tercengang melihat hasil. Jadi tidak akan pernah langsung hari ini diperkatakan, hari ini jadi ya. Tetapi itu suatu tanda kemustahilan. Tuhan kalau mau membuat segala sesuatunya hari ini jadi ya pasti Dia buat jadi. Tapi melatih roh kita untuk terus perkatakan firman Tuhan, melatih roh kita untuk lemah lembut, melatih hidup kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Saya bangga sekali sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya dari sekian juta manusia yang ada di muka bumi ini. Miliar bukan juta ya. Terima kasih dan memberkati. Oke, terima kasih Bu Eti. Betul ya. Kita tuh memang semua pilihan Tuhan ya. Dan kita selalu tuh memang betul. Perkataan nggak boleh ada yang sia-sia. Apalagi kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Itu perkataan kita nggak boleh ada yang sia-sia. Bahkan perkataan profetik itu selalu ucapkan perkataan profetik. Ya. Bahwa kalau ada kita punya anak-anak kita, kalau misalnya perkataan dunia tuh anak kita bandelnya minta ampun, Ya. kita berkata semua anakku adalah anak yang luar biasa diberkati Tuhan. Betul. Dan dia akan menjadi alat pilihan Tuhan, ya kan? Itu pada saat kita mengucapkan kata-kata yang positif sesuai dengan firman, kita perkatakan firman, ya kan? Itu adalah kita membiasakan untuk Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Dan kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Jadi membiasakan bahwa Tuhan itu ada setiap saat dalam kehidupan kita. Bukan saat kita pas butuh toh. Tuhan itu bukan teh celup ya. Kalau kita butuh suruh turun-turun, kalau udah naikin lagi naik turun. Tuhan bukan teh celup. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, yang hidup. Dan kita harus membiasakan bahwa Tuhan itu hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun itu. Orang mau bilang lu fanatik, lu enggak. Ya. Kalau untuk diri kita sendiri fanatik it's okay gitu loh. Tapi begitu ke orang lain, hukum kasih kita akan harus berlaku. Oke, tadi ada Ibu Ellen, monggo. Tadi kayaknya Ibu Ellen mau bagi rema nih. Ya, salam semuanya. Shalom. Setelah sekian lama tak bersua, kita bertemu lagi ya. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya dapat firman. Sebenarnya sih semuanya ya, semuanya itu firmannya luar biasa. Saya dapat
poinnya di Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Waktu baca firman ini barusan saya baca juga rasanya wow banget ya. Tuhan kita itu luar biasa. Di firman ini jelas-jelas diberitahukan siapa yang mendampingi Tuhan saat dia membentangkan langit. Sendirian loh, kita kalau lihat ke atas ya, ke langit, kita bisa tahu nggak ujungnya di mana? Nggak bisa kan? Gitu. Itu Tuhan loh yang bikin sendiri, Tuhan kita. Gitu ya. Kita nggak tahu kalau Tuhan yang lain, tapi Tuhan kita yang membentangkan itu sendiri. Nah, terus di bagian pertamanya ditulis beginilah firman Tuhan penebusmu. Wih, saya kalau nggak tahu ya, hati saya ini sekarang lagi berdetak kencang gitu ya, ketika membaca penebusmu. Nggak kebayang gitu ya buat saya gitu. Kita setiap detik loh, sering pikiran kita menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Setiap detik, 1 jam itu terdiri dari 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Berarti 1 jam itu ada 60 kali 60, 360 detik. 360 detik itu berapa kali kita sudah menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang di sini bahwa penebusmu, apa yang kita lakukan menyimpang dari Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa aku menebus kamu karena aku membentuk kamu sejak dari kandungan. Sejak kita dari kalau mulai pembentukan tuh dari zigot itu kan ya kecil sekali itu. Tuhan sudah membentuk kita. Jadi janganlah menjauh dari Tuhan. Itu yang saya setiap kali gitu ya. Setelah semakin lama saya bergaul mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan belum terlalu lama ya. Nah, di usia udah semakin lanjut begini, baru mengenal Tuhan, baru betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Kasihnya luar biasa, sabarnya. Kalau kita, anak kita nggak nurut kita aja, kita kan udah kita uber-uber, kita cubit, kita ini segala macam. Tuhan enggak loh. Kita udah marah-marah gitu ya. Tuhan enggak gitu. Di atas di sini di ayat 22 ya. Di sini Tuhan bilang bahwa aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterpa angin. Udah hilang tuh kabut yang kalau kita memberontak gitu ya. Membentuk kabut terus Tuhan menghapusnya dengan angin, itu hilang gitu, nggak kembali lagi kabut itu. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia tahu siapa yang dia bentuk, dan dia membentuk kita bukan hanya asal membentuk aja terus udah loh lepas gitu sana terserah mau ngapain. Enggak, dia membentuk kita, dia menjaga kita sedemikian rupa. Kalau kita menyimpang sedikit kita memberontak, tapi saat kita memberontak kita berpaling lihat dia lagi,
hilang itu pemberontakannya, dosa-dosa itu ditiup angin dan dia merangkul kita, menarik kita, memeluk kita lagi. Jadi itu semakin melekat sama Tuhan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan. Tuhan memberkati, semangat. Tuhan kita Tuhan yang baik. Luar biasa Tuhan banget. berkati. Lama nggak ketemu, sekalinya ketemu tuh dahsyat banget loh sharingnya kan. Apalagi kita tuh kalau ada temen yang kira-kira bisa kita ajak kan baca Alkitab tuh colek-colek, WA japri gitu, ayo ikut gitu kan. Ngapain daripada cita-cita ngegosip, ngegibah di belakang, kita ngegibah firman Tuhan. Di firman Tuhan banyak sekali loh tokoh-tokoh yang bisa kita gibahin loh, beneran. Sekarang untuk penutupnya nih ya, saya kasih di sini. Saya mau sharing. Di ayat Yesaya 44 ayat yang kedua. Kenapa saya suka sekali itu? Karena itu adalah nama dari komsel saya yang di Jogja sini, Yesyurun. Kalau kita dengar nama Yakub sering, Abraham apalagi, bapak dari semua orang beriman. Yesyurun, apa sih Yesyurun itu? Tapi di situ Tuhan bilang apa di Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau yang membentuk, saya salah baca, sorry. Benar, saya yang ini. Yang membentuk engkau dari kandungan dan yang menolong engkau, janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Siapa sih Yesyurun itu kan gitu. Jadi Yesyurun itu kalau kita mau cari itu Yesyurun itu apa? Yesyurun itu adalah namanya tuh yang berarti orang yang benar atau lurus. Jadi nama ini tuh sering dipakai sebagai panggilan kasih sayangnya orang Israel, bangsa Israel. Jadi Allah tuh sangat sayang sama orang Israel dan dia panggil nama itu Yesyurun. Tapi Yesyurun ini tuh nggak mentang-mentang orang kesayangan nih, nggak mulus. Di Ulangan 32 ayat 15, Yesyurun tuh digambarkan sebagai bangsa yang menjadi gemuk dan tidak lagi menghormati Allah. Kemudian di Ulangan 33 ayat 5, Yesyurun disebut sebagai bangsa yang diberkati oleh Allah. Kemudian di Yesaya tadi yang kita baca, Yesyurun disebut sebagai umat yang telah dipilih oleh Allah. Kalau dipikir-pikir ya, ini kita ngegibah firman kan jadinya kan. Yesyurun ini kayak kita tuh kesayangannya Tuhan. Kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, tapi masih ada jiwa-jiwa berontak. Selama kita kalau dicubit masih sakit, berarti kita masih bisa berontak sama Tuhan. Tapi it's okay, itu adalah dikaliku pada saat kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Mau berontak boleh. Kalau kita lihat pohon zaitun itu, kenapa dia pohon zaitun itu menghasilkan buah yang sangat luar biasa, itu tuh kalau kita lihat prosesnya tumbuh pohon zaitun itu adalah dia harus ditindih oleh beban yang berat. Dia akarnya nanti masuk lagi ke dalam. Nanti dia nongol lagi dikit, ditindih lagi. Dia akarnya masuk lagi ke dalam, ditindih lagi. Nah, seperti itu. Begitu kita udah berakarnya kuat, baru dia tumbuh besar, berbunga, dan berbuah. Dan buahnya itu adalah buah yang luar biasa. Kemudian, kalau kita lihat lagi di pasal yang ke-46 tadi, Tuhan itu memporak-porandakan Babel, menghancurkan Babel kan. Jadi pada saat itu Tuhan tuh memanggil kita, memilih kita, dan pada saat kita pun berontak, kemudian kita bertobat kembali, Tuhan mengampuni. Apa yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, Tuhan hancurkan semua. Kalau kita mau menyerahkannya buat Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, seperti ini aku mengakui, aku bertobat, aku minta ampun, dan tidak mengulanginya lagi. Itu dihancurin itu semua yang di tengah-tengah itu, semua yang menjadi penghalang. Dan kita tuh hubungan sama Tuhan tuh nggak ada halangannya lagi. Dan yang paling banget saya suka di sini adalah janjinya itu loh. Setelah Tuhan itu sudah para dewa Babel dibuat tidak berdaya, kemudian jadi Tuhan kan udah menyertai kita segala macam ya, dari mulai kita dipilih, kita kemudian udah disertai, kita kemudian udah diampuni, kemudian dilayakkan lagi. Yesaya 46 ayat 4 bilangnya apa? Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
Jadi di sini karena saya lihat nggak ada anak-anak muda kan, di sini nggak ada youngsters di sini kebetulan ini apa namanya ibu-ibu produktif yang antara jelita dan di atas jelita. Saya kalau dibilang ibu umurnya udah 50 tahun, oh belum, saya masih jelita. Apa tuh jelita Bu? Jelang 50 tahun. Jadi masih masih bisa saya tersenyum lebar ya kan. Karena kita sudah bukan muda lagi, tapi justru itu Tuhan bilang sampai masa tua kita Yesus ya tetap Yesus, Tuhan tetap Tuhan. Jadi pada saat kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Pada saat kita menolak Tuhan, nggak ngaruh buat Tuhan gitu loh. Tapi pada saat kita memilih untuk setia sama Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara kita, Tuhan bahkan menggendong kita. Tanpa kita sadari pun Tuhan tuh sudah melakukannya. Cuma kadang-kadang kita ya itu tadi, kita suka hobinya memberontak, kita suka hobinya ngeyel kalau orang Jawa bilang kan. Kita maunya kayak coba sendiri deh, ya nggak apa-apa. Seperti anak yang baru belajar jalan, dia pasti akan mencoba belajar sendiri walaupun dia tahu jatuh itu sakit. Tapi ya dia jalanin juga, dia akan tetap lari, dia akan tetap sembrono, sampai pengalaman itu yang akan mendewasakan anak itu sendiri. Itu juga perjalanan iman kita seperti itu. Kita akan banyak jatuh bangun, tapi tetap kembali kepada pilihan kita. Mau tetap setia sama Tuhan, mau tetap kita akan menjadi yes yurunnya Tuhan, atau kita mau nyerah aja. Kita mau udah deh Tuhan capek nyerah, oh no. Kalau di pelayanan kami selalu diajarkan untuk melayani apapun juga buat Tuhan itu. Misalnya kita besok hari Minggu tuh kita ada pelayanan, kita akan memberikan yang melayani Tuhan itu yang terbaik, seakan-akan besok itu udah hari terakhir kita untuk melayani Tuhan, seakan-akan kita tuh besok udah nggak hidup lagi, seakan-akan kita tuh besok udah nggak ada apa, tinggal besok itu loh kita melayani Tuhan. Lakukan yang terbaik. Nah, kehidupan kita usahakan berbuat seperti itu. Berikanlah apapun yang terbaik. Kalau mungkin merasa ada yang belum baik, pada saat kita bangun, makanya kan sekarang sering ya orang kita dengar kabar orang bangun tidur tuh tiba-tiba udah meninggal, entah serangan jantung, entah kadar glukosanya turun, jadi dibangunin nggak bangun-bangun sampai meninggal. Kita pada saat kita bisa membuka mata, kita bilang puji Tuhan, terima kasih Tuhan dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki. Itu kita bisa pakai dengan sebaik-baiknya. Itu saya rasa seperti itu. Dan kita akan tutup pembacaan firman ini dengan doa. Saya minta mungkin dengan penuh kasih. Nah ini yang udah lama nih, Bu Ellen ya, minta tolong untuk tutup kita dalam doa penutup. Biar tambah gayeng lagi nih gongnya nih. Langsung saya tembak. Oke Bu Ellen, silakan Bu Ellen. Emang saya udah kelamaan gak ikut ya? Kayaknya enggak deh. Oke, ya kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini, kembali Engkau kumpulkan kami dalam Zoom Perempuan Baca Alkitab. Kami tahu Engkau membentuk kami untuk menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang super. Wanita-wanita yang selalu mempersiapkan minyak untuk lentera yang dibawa. Dan minyak itu selalu penuh. Terima kasih Bapa, Engkau ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk lebih mencari Engkau. Begitu banyak pengalaman di masa-masa muda kami, di masa-masa lalu kami, yang bisa membentuk kami untuk menjadi lebih melekat kepada Engkau. Untuk itu, Bapa, terus pakai kami. Sehingga melalui kami, keluarga kami, Engkau selamatkan. Melalui kami, anak-anak kami melihat terang kasih-Mu. Dan melalui kami, nama-Mu terus dipermuliakan. Orang-orang di sekitar kami melihat bagaimana tanda-tanda ajaib Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan yang sudah kami lakukan sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Ampuni kami Tuhan. Dan kami minta Engkau terus menyertai kami.
Damai sejahtera-Mu mengalir dalam keluarga kami. Damai sejahtera-Mu mengalir dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Damai sejahtera-Mu tidak pernah jauh dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Amin.